Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igor Tafendiski dari kelas 3F Akuntansi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 19425202006. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah perpajakan mengenai contoh kasus pajak pertambahan nilai dan pengisian SPT 1111. Contoh kasusnya yaitu PT Orisgo Motor merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 1 April 2017 dengan NPWP 03998234766700 dan sejak tanggal 1 Januari 2018 dikukuhkan sebagai PKP. PT Orisgo Motor bergerak di bidang industri manufaktur bidang sepeda motor dengan klasifikasi lapangan usaha atau KLU yaitu 33911. Produk yang dihasilkan PT Orisgo Motor yaitu sepeda motor merek CBC Zero. Semua komponen dan bahan baku diperoleh dari impor dan dalam negeri. PT Orisgo Motor beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 21 Kota Jakarta. Berikut kami lampirkan catatan-catatan sebagai berikut. Terdapat daftar penyerahan dan juga daftar perolehan. Selanjutnya terdapat data tambahan yaitu dalam SPT masa PPN Desember 2017 atau tahun sebelumnya terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar 1.500.000 yang diminta dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Langsung saja kita masuk mengenai pengisian SPT 1111. Satu set PPN terdiri dari SPT induk form 1111, 1111AB, 1111A1, 1111A2, 1111B1, 1111B2, dan 1111B3. Selanjutnya kita langsung saja mengisikan daftar penyerahan, yaitu pada tanggal 2 Januari 2018, ekspor sepeda motor 125cc kepada Horiko Ltd Korea dengan nilai ekspor 4 miliar. Maka kita isikan pada lampiran 1111A1 daftar ekspor BKP berwujud, yaitu nama pembeli BKP yaitu Horiko Ltd Korea dengan nomor dokumen sebagai berikut. Tanggalnya diisikan tanggal 2 Januari 2018, BPP-nya sebesar 4 miliar, keterangannya BKP barang kena pajak. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2018, ekspor jasa maklon berupa pengiriman sepeda motor pesanan dari Sunjuang Ltd Tiongkok. Wi diterima sebesar 80 juta. Maka kita isikan di lampiran 1111A1 nomor 2 yaitu Sunjuang Ltd Tiongkok dengan nomor dokumen JKP 010, tanggalnya 6 Januari 2018, DPP-nya sebesar 80 juta. Keterangannya JKP jasa kena pajak, lalu dijumlah sebesar 4 miliar 80 juta. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 9 Januari 2018 diserahkan 25 unit sepeda motor 150cc dengan harga jual 65 juta kepada PT Mandalika. Lalu kita isikan di lampiran 1111A2 yaitu daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri. Itu nama pembeli BKP-nya PT Mandalika dengan NPWP sebagai berikut dan kode dan nomor serinya sesuai dengan contoh kasus. Tanggalnya 9 Januari 2018, DPP-nya sebesar 65 juta dan PPN-nya sebesar 6.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 12 Januari 2018 menerima pembayaran penuh dari PT Asoka dengan harga jual 60 juta. Selanjutnya kita isikan di nomor 2 dengan NPWP sebagai berikut dan kode dan nomor serinya sesuai contoh kasus. Tanggalnya 12 Januari 2018 dengan DPP 60 juta, PPN-nya 6 juta. Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2018 perusahaan menjual sepeda motor 200cc dengan nilai jual 65 juta. Selanjutnya kita isikan di nomor 3 karena tidak diketahui namanya, kita isikan NN atau no name dan NPWP tidak diketahui, maka kita isikan 0. Nomor serinya kita isikan sesuai contoh kasus. Tanggalnya 13 Januari 2018,
DPP sebesar 65 juta dan PPN 6.500.000. Selanjutnya 15 Januari 2018 diserahkan suku cadang sepeda motor PT Igor sebesar 500 juta dan tidak dipungut PPN. Yaitu kita isikan nomor 4 PT Igor dengan NPWP sebagai berikut dan kode nomor serinya sesuai contoh kasus dan tanggalnya 15 Januari 2018 dan DPP-nya sebesar 500 juta dan PPN-nya sebesar 50 juta. Selanjutnya 18 Januari 2018 diserahkan sepeda motor kepada Kedutaan Besar Korea sebesar 80 juta. Nah, kita isikan nama penerima manfaat BKP yaitu Kedutaan Besar Korea, NPWP-nya sebagai berikut, kode dan nomor serinya sesuai contoh kasus, tanggalnya 18 Januari 2018, DPP-nya sebesar 80 juta dan PPN-nya sebesar 8 juta. Selanjutnya tanggal 21 Januari 2018 dijual mesin industri pabrik dengan harga jual 350 juta kepada PT Nirmata. Selanjutnya kita isikan nama pembeli BKP-nya PT Nirmata dengan NPWP sebagai berikut dan nomor serinya sesuai contoh kasus dan tanggalnya 21 Januari 2018 sebesar 350 juta dan PPN-nya sebesar 35 juta. Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2018 dalam rangka mempromosikan produk motor, PT Orisgo mengadakan hadiah undian berupa sepeda motor dengan HPP 9 juta. Kita masukkan karena NN atau non-name atau tidak diketahui siapa yang mendapatkan hadiah undian, maka kita tuliskan NN, NPWP-nya tidak diketahui, dan kode nomor serinya sesuai untuk kasus dan tanggalnya 23 Januari 2018, DPP-nya sebesar 9 juta dan PP-nya sebesar 900.000. Selanjutnya 26 Januari 2018 diterima nota retur dari PT Asoka sebesar 35 juta. Lalu kita isikan PT Asoka dengan NPWP sebagai berikut, nota retur kode nomor serinya NR061 2018, tanggalnya 26 Januari 2018 karena diretur maka dikurangi 35 juta atau di minus 35 juta. PPN-nya sebesar minus 3.500.000 dan pada kode seri faktur pajak yang diretur sebelumnya digantikan. Selanjutnya jumlah rekapitulasi DPP dan PPN sebesar 1.094 juta dan 109 juta 400. Selanjutnya daftar perolehan pada tanggal 14 Januari 2018 telah dibuat PIB dan telah dibayar PPN terutang sebesar 60 juta atas impor bahan baku untuk pembuatan motor dari Nissan Motor Corp Korea. Lalu kita isikan pada lampiran 1111 D1 yaitu daftar pajak masukan yang dapat atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, yaitu nomor penjual BKP-nya Nissan Motor Corp Korea dengan nomor dokumen sebagai berikut, tanggalnya 14 Januari 2018, DPP sebesar 60 juta dan PPN-nya sebesar 6 juta. Selanjutnya 16 Januari 2018 membayar jasa konsultan Media Corp Korea sebesar 750 juta. Lalu kita isikan nomor 2 yaitu pemberi JKP Mendio Corp Korea dengan nomor dokumen sebagai berikut, tanggalnya 16 Januari 2018, DPP-nya sebesar 760 juta dan PPN-nya sebesar 75 juta dan keterangannya JKP. Selanjutnya jumlah rekapitulasinya sebesar 810 juta dan 81 juta PPN-nya. Lalu pada tanggal 19 Januari 2018 dibayar tagihan telepon kantor sebesar 8 juta kepada PT Telkom. Selanjutnya kita isikan di lampiran 1111 B2 yaitu PT Telkom dengan NPWP sebagai berikut,
dan nomor serinya sebagai berikut, dan tanggalnya 19 Januari 2018 dengan DPP 8 juta dan PPN-nya sebesar 800.000. Selanjutnya, tanggal 22 Januari 2018 dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok mesin pembuatan spare part motor, yaitu sebesar nilai impor sebesar 650 juta. Kita isikan pada lampiran 1111B3 karena daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, yaitu Anjalur Korea dengan NPWP sebagai berikut. Kodenya sesuai contoh kasus, tanggalnya 22 Januari 2018 dan DPP-nya sebesar 650 juta dan PPN sebesar 65 juta. Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2018 diterima faktur pajak. Faktur pajak atas perolehan komponen mesin PT Anugrah dengan harga jual sebesar 45 juta. Lalu isikan di lampiran 1111B2 PT Anugrah dengan NPWP sebagai berikut dan nomor serinya sesuai contoh kasus, dan tanggalnya 24 Januari 2018. DPP-nya sebesar 45 juta dan PPN-nya sebesar 4.500.000. Selanjutnya, daftar perolehan. Pada tanggal 14 Januari 2018 telah dibuat PIB dan telah dibayar PPN terutang sebesar 60 juta atas impor bahan baku untuk pembuatan motor dari Nissan Motor Korea. Lalu kita isikan pada lampiran 1111B1, yaitu daftar pajak masukan yang dapat atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, yaitu nomor penjual BKP-nya Nissan Motor Korea dengan nomor dokumen sebagai berikut, tanggalnya 14 Januari 2018, DPP sebesar 60 juta dan PPN-nya sebesar 6 juta. Selanjutnya, 16 Januari 2018, membayar jasa konsultan Mediacorp Korea sebesar 750 juta. Lalu kita isikan nomor 2, yaitu pemberi JKP Mediacorp Korea dengan nomor dokumen sebagai berikut, tanggalnya 16 Januari 2018, DPP-nya sebesar 760 juta dan PPN-nya sebesar 75 juta dan keterangannya JKP. Selanjutnya, jumlah rekapitulasinya sebesar 810 juta dan 81 juta PPN-nya. Lalu pada tanggal 19 Januari 2018 dibayar tagihan telepon kantor sebesar 8 juta kepada PT Telkom. Selanjutnya kita isikan di lampiran 1111B2, yaitu PT Telkom dengan NPWP sebagai berikut dan nomor serinya sebagai berikut, dan tanggalnya 19 Januari 2018 dengan DPP 8 juta dan PPN-nya sebesar 800.000. Selanjutnya, tanggal 22 Januari 2018 dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok mesin pembuatan spare part motor, yaitu sebesar nilai impor sebesar 650 juta. Kita isikan pada lampiran 1111B3 karena daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, yaitu Anjalur Korea dengan NPWP sebagai berikut. Kodenya sesuai contoh kasus, tanggalnya 22 Januari 2018 dan DPP-nya sebesar 650 juta dan PPN sebesar 65 juta. Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2018 diterima faktur pajak. Faktur pajak atas perolehan komponen mesin PT Anugrah dengan harga jual sebesar 45 juta. Lalu isikan di lampiran 1111B2 PT Anugrah dengan NPWP sebagai berikut dan nomor serinya sesuai contoh kasus, dan tanggalnya 24 Januari 2018. DPP-nya sebesar 45 juta dan PPN-nya sebesar 4.500.000. Selanjutnya,
tanggal 24 Januari 2018 membayar 5.500.000 termasuk PPN kepada bengkel remaja atau servis Mobibox, yaitu dengan PPN terutang sebesar 500.000 dengan nomor 500.000. Lalu kita isikan di sini di nomor 3, yaitu bengkel remaja dengan NPWP sebagai berikut dan kode nomor serinya sesuai contoh kasus dan tanggalnya 24 Januari 2018. DPP-nya sebesar 5.500.000 dikurangi 500.000, yaitu 5 juta, dan PPN-nya sebesar 500.000. Selanjutnya tanggal 26 Januari 2018 menerbitkan nota retur nomor R02305 dengan nilai DPP sebesar 30 juta. Ya, kita isikan di PT anonim dengan NPWP tidak diketahui, maka isikan 0. Nomor serinya yaitu R02/3/05 dan tanggalnya 26 Januari 2018. DPP-nya sebesar 30 juta dan PP-nya sebesar 3 juta. Selanjutnya jumlahkan rekapitulasi. DPP-nya sebesar 88 juta dan PP-nya sebesar 8.800.000. Setelah mengisikan lampiran 11.11A1 sampai 11.11B3, maka selanjutnya pengisian lampiran 11.11AB, yaitu rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Yang pertama yaitu rekapitulasi penyerahan pada poin A. DPP-nya sebesar 4.080.000.000 didapat dari jumlah rekapitulasi pada 11.11A. A1 yaitu 4.080.000.000. Selanjutnya poin B, penyerahan dalam negeri. Yang pertama, penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung, yaitu jumlah rekapitulasi pada lampiran 11.11A2, yaitu sebesar 1.094.000.000. Lalu PPN-nya sebesar 109.400.000. Penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung tidak ada, maka kita kosongkan. Dan selanjutnya C, rincian penyerahan dalam negeri, yaitu penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri, yaitu pada lampiran 11.11A2 PT Asoka 60 juta ditambah NN 65 juta ditambah PT Nirmata 350 juta, NN ditambah 9 juta dan PT Asoka Retur dikurangi 35 juta. Maka hasilnya 519 juta dan PP-nya sebesar 51.900.000. Selanjutnya yang kedua yaitu penyerahan PPN yang dipungut oleh pemungut PPN, yaitu PT Mandalika karena dipungut, yaitu sebesar 65 juta dengan PPN-nya sebesar 6.500.000. Selanjutnya penyerahan PPN yang tidak dipungut, yaitu PT Oigor dengan DPP 500 juta karena tidak dipungut, maka kita pindahkan ke poin sini. Poin 3 yaitu 500 juta dengan PPN-nya sebesar 50 juta. Selanjutnya yang keempat yaitu penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu 11.11A2 Kedutaan Besar Korea sebesar 80 juta dengan PPN sebesar 8 juta. Selanjutnya yang kedua yaitu rekapitulasi perolehan, yaitu yang pertama B1 merupakan jumlah rekapitulasi pada lampiran 11.11 B1, yaitu sebesar 810 juta dengan PPN sebesar 81 juta. Selanjutnya perolehan BKP, yaitu lampiran 11.11 B2, jumlah rekapitulasi sebesar 88 juta dan PPN-nya sebesar 8.800.000. Selanjutnya yang C yaitu impor atau perolehan yang tidak dapat dikreditkan, maka lampiran 11.11 B3
jumlah rekapitulasinya sebesar 650 juta, lalu pindahkan ke lampiran 1111 AB. Lalu dijumlah memperoleh 1.548 juta dan 154.800 PPN-nya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penghitungan PPN yang dapat dikreditkan, yaitu 81 juta ditambah 88.800, yaitu sebesar 89.800. Karena di contoh kasus terdapat data tambahan, maka kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya dimasukkan ke bagian sini, yaitu sebesar 1.500.000. Selanjutnya, jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan yaitu sebesar 89.800 ditambah 1.500.000, yaitu totalnya 91.300.000. Selanjutnya kita akan mengisikan SPT induk, yaitu 1111. Yang pertama yaitu penyerahan barang dan jasa, ekspor. Di sini kita ambilkan angkanya dari lampiran 1111 AB atau formulir 1111 AB, yaitu sebesar 4.080 juta. Selanjutnya, yang kedua yaitu penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri, diambilkan dari 1111 AB, yaitu 519 juta dengan PPN sebesar 51.900. Selanjutnya, penyerahan PPN yang dipungut oleh pemungut PPN, yaitu kita ambilkan 1111 AB, yaitu sebesar 65 juta dan PPN-nya sebesar 6.500.000. Selanjutnya, PPN yang tidak dipungut sebesar 500 juta dan PPN-nya sebesar 50 juta. Dan PPN yang dibebaskan, maka kita isikan 80 juta di sini. 80 juta dengan PPN sebesar 8 juta. Lalu penyerahannya dijumlah yaitu sebesar 5.244 juta dan PPN-nya sebesar 116.400. Karena tidak terutang PPN maka 0. Lalu yang C, jumlah seluruh penyerahan, jumlah 1A atau jumlah terutang PPN ditambah jumlah tidak terutang PPN, yaitu sebesar 5.244 juta. Selanjutnya kita masuk ke poin 2, yaitu penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Yang pertama, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri. Kita ambilkan dari penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri, yaitu sebesar 51.900, kita pindahkan ke sini. Lalu PPN di store di muka tidak ada, maka 0. Lalu yang C yaitu pajak masukan yang dapat diperhitungkan, angkanya terdapat di 1111 AB, yaitu sebesar 91.300.000. Lalu yang D, lalu kita kurangi antara 51.900 dikurangi 91.300, hasilnya lebih bayar 39.400. Karena lebih bayar, maka di poin H, yaitu kita silang butir 2B dan PKP pasal 9 ayat 4 BPP PPN dan dikembalikan atau restitusi. Dan disilang pasal 9 ayat 4C, PPN dilakukan dengan pengembalian pendahuluan. Selanjutnya, PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, jumlah DPP-nya 500 juta, kita ambilkan dari angka di atasnya, yaitu di sini yang 500 juta, lalu PPN-nya dikalikan 10%, yaitu 50 juta, dan dilunasi tanggal 31 Januari 2018. Selanjutnya, pengisian kelengkapan SPT, yaitu disilang bagian formulir 1111 AB, 1111 A1, 1111 A2, 1111 B1, 1111 B2, dan 1111 B3. Lalu kita isikan Jakarta,
Pelaporannya tanggal 28 Februari 2018 serta pengisian nama jelas dan jabatan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.